Selamat datang di Nurjana Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Kuangsan, Kabupaten Sidoarjo. Izinkan saya untuk menyampaikan tim penyukses pada kegiatan kali ini. Yang pertama, ibu fasilitator saya yaitu Ibu Ida Fitria MPD. Ibu pengajar praktek saya yaitu Ibu Sri Wahyuni SPD SD. Dan Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri Kuangsan yaitu Ibu Enis Sulastri SPD SD. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang praktik baik budaya positif. Pada video kali ini saya memaparkan beberapa video, antara lain yaitu rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 disiplin positif. Video kedua yaitu video PPT tindakan aksi nyata modul 1.4 disiplin positif. Dan yang terakhir yaitu video diseminasi praktek baik budaya positif. Mari kita saksikan.
Jaka tahu kenapa dipanggil Bu Nur ke sini? Tahu Bu, karena saya makan di saat pelajaran. Ya, Ibu tahu kalau makan itu kebutuhan. Jika Ibu lapar, Ibu juga akan makan. Tapi kita harus tahu kapan waktunya kita makan. Kenapa jangan makan saat pelajaran, sayang? Saya tidak sarapan. Kenapa kok tidak sarapan, Nak? Saya sakit perut Bu jika sarapan terlalu pagi. Apakah Jagat masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Masih Bu, kita harus disiplin di kelas maupun di luar kelas. Apakah saat Jagat makan saat pelajaran tadi disiplin? Tidak Bu. Nah, Ibu sekarang tidak mencari salah atau benarnya. Sekarang kita akan mencari solusi dari permasalahan Jagat. Apa yang akan Jagat lakukan selanjutnya supaya Jagat tidak melanggar keyakinan kelas kita? Saya akan sarapan pagi atau makan saat istirahat. Benar sekali, luar biasa apa yang akan Jagat lakukan. Tetap semangat ya. Oke, sekarang Jagat bisa kembali lagi ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ica tahu kenapa Ica dipanggil Bu Nur ke perpustakaan? Tadi Bu Nur lihat Ica pada saat pembelajaran, Ica marah ya? Kenapa? Tadi saat jam pelajaran, jadi mendadak saya Bu. Oh, karena itu ya kamu marah. Jika ibu jadi kamu, ibu juga akan marah pada saat kerjaan ibu dicontek sama temannya. Apa yang kamu lakukan sama Jaki tadi? Berteriak dan mengatakan kata kasar. Oh, begitu ya. Saat kamu marah, pasti ada alasannya. Kenapa kok dicontek? Kamu kok marah? Iyalah Bu, saya kan sudah susah payah mengerjakan, tapi Jaki hanya mencontek saya. Ya wajar jika kamu marah karena pekerjaan kamu dicontek. Ibu menghargai tindakan kamu karena tidak berlebihan, seperti memukul atau menendang Jaki. Sekarang kita pikirkan, apakah tindakanmu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut Ica, keyakinan kelas apa yang Ica langgar? Tidak boleh memukul dan saling Menghargai sesama teman. Menghargai dan rukun sama teman. Menurut Ica, menghargai dan rukun sama teman itu penting apa tidak, Nak? Penting Bu. Apa yang kamu lakukan jika kamu marah? Ica akan lebih apa jika marah? Aku akan lebih bersabar. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan itu, Nak? Apa yang Ica lakukan? Saya akan lebih bersabar dan kalau ada yang mencontoh saya akan saya bilang ke guru. Bagus sekali tindakan kamu, Nak. Lebih semangat lagi ya. Kalau jika ada temannya yang melanggar keyakinan kelas, Ica harus melaporkan ke bu guru ya. Sekarang Ica boleh kembali ke kelas. Semangat belajarnya ya. Terima kasih. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa maulana. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kuangsa, yang terhormat CGP Angkatan 11 Ibu Nurjana SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kuangsa. Hamdan wa syukran billah, segala puji hanya untuk Tuhan semesta alam, yaitu Allah Azza wa Jalla, karena rahmat rahimnya lah kita diberikan kesehatan sehingga hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas, tepatnya dalam acara desiminasi pendidikan guru penggerak angkatan 11 dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya bacakan susunan acara desiminasi pendidikan guru penggerak angkatan 11 pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pembacaan doa, dan yang terakhir acara inti. Namun sebelum acara yang kedua kita lanjutkan, marilah kita membaca umum Quran surah Al-Fatihah dengan tujuan mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan lancar. Amin. Ala hadin ya bidullah Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Enis Sulastri SPD kepada beliau, disilakan. Terima kasih atas waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf, tama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan kelas 1 ini dalam acara sosialisasi budaya positif dari CGP angkatan 11, yaitu Ibu Nurjana SPD. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan budaya kita, semoga tidak kelak kita mendapatkan sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan atas waktunya sehingga kita bisa hadir di ruangan ini, ya. Terima kasih atas waktunya. Kedua kalinya hari ini saya juga akan memberikan tentang apa sih budaya positif itu, ya. Sedikit aja. Budaya positif adalah sebuah nilai, ya, sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter dari sebuah komunitas. Tentunya Bapak Ibu sudah melaksanakan budaya positif. Di antaranya budaya positif yang ada di sekolah kita yaitu tentang anak-anak, ya. Anak-anak datangnya tepat waktu, itu termasuk budaya positif atau juga disebut karakter, ya. Kemudian contohnya yang kedua yaitu membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan di depan kelas, itu juga termasuk budaya positif. Kemudian
melaksanakan upacara bendera pada hari Senin. Nah, itu diantaranya itu termasuk budaya positif. Dan untuk selanjutnya nanti bisa diuraikan oleh Ibu CGP kita, Bu Nurjana, ya. Saya hanya sedikit tentang menguraikan tentang apa itu budaya positif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang berkurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang seluruh-luruhnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Pembelajaran selanjutnya bacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Sulaiman Rashid SPDI. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita doakan mudah-mudahan semua agenda dari Ibu Nurjana dan acara pada siang hari ini diberikan kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yu'affi ni'matahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika nabi wa 'azimi sultan. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati jalalana wa al-'abdu wa bi nuri samsika wa ta'abbatan nabiyyika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa hassin maqasidana bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya acara inti sosialisasi desiminasi pendidikan guru penggerak angkatan 11 modul 1 praktek baik budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nurjana SP. Keberanian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara desiminasi praktik baik budaya positif pada modul 1.4 perkuliahan guru penggerak angkatan 11. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bimbingannya dan jasanya lah kita dapat berjalan dari jalan kebodohan menuju jalan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru hebat SDN Kuangsan, karena saya telah diberi kesempatan dan telah ikut serta dalam kegiatan desiminasi pada siang hari ini. Tapi sebelum acara kita mulai, berhubung kita tadi setelah istirahat, mari kita bergerak sedikit, kita ice breaking dulu ya. Mohon Bapak Ibu Guru SDN kuasanya hebat, mohon disebutkan. Tangan diputar-putar, yang lalu tuh
diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tarik nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN Kuangsan yang hebat, pada kesempatan kali ini diseminasi modul 1.4 budaya positif, saya mewujudkan budaya positif di sekolah dengan membentuk komunitas belajar, yaitu demi mewujudkan learning komunitas, yaitu komunitas belajar. Yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi ini kita bersama rekan sejawat bisa membantu kita dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Selain dengan rekan sejawat, kita juga bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, terus siswa, terus wali murid, dan semua warga yang ada di sekolah SDN Kuangsan. Terus dapat saling mendukung. Dengan adanya komunitas belajar ini, kita bisa saling sharing, bertukar pikiran sesama teman sejawat dan warga sekolah di SDN Kuangsan untuk meningkatkan komunitas kompetensi. Dengan komunitas belajar SDN Kuangsan ini, kita diwadahi untuk meningkatkan kompetensi. Misalnya kita ikut workshop atau ada materi baru tentang keilmuan di bidang kita dalam pendidikan, kita bisa tularkan di komunitas belajar ini. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah menjadi teladan dan menuntut peserta didik untuk belajar sesuai dengan kodratnya. Siswa ini kodratnya ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau kodrat alam itu sudah pembawaan anak tersebut di dalam dirinya, sedangkan kodrat zaman anak tersebut dalam mencari ilmu itu pada zamannya. Kalau zaman kita dulu kan belum ada istilah teknologi kayak HP, laptop gitu. Kalau sekarang kita zamannya zaman 21, zaman teknologi. Sebagai seorang pendidik, maka kita perlu menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak agar kegiatan pembelajaran dapat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang berhamba pada murid. Pendidikan semuanya berhamba pada murid. Ya, kita apa maunya murid kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswanya. Pertanyaan pematik. Apa pentingnya menciptakan suasana positif?
Monggo. Pak Damang mungkin. Penting Bu itu Bu. Monggo dijawabnya Bapak. Pentingnya menciptakan suara positif. Iya. Dan pentingnya menciptakan suasana positif itu agar muridnya nyaman, gurunya juga nyaman, jadi lingkungannya juga nyaman, jadi belajarnya penuh kenyamanan, jadi suasananya bisa enak, itu bukan Ya. mungkin itu. Nih, memang apa untuk memperoleh pembelajaran yang bermakna, anak-anak harus mengalami pembelajaran yang aman, nyaman, sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin ada lagi yang menambahkan? Lanjut nih. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berapa dimensi pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila? Monggo, Bu Reza dan Bu Ria. Monggo. 5 profil pelajar Pancasila ada 6 seperti yang diterapkan di anak waktu pembelajaran itu ya. Iya. Tekuk profil pelajar Pancasila Beriman, berkebinekaan global, pembinaan global, mandiri, kreatif, benar kritis, kreatif. Ayo kita sama-sama menyanyikan ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi Bapak Ibu, 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh negara kita. Konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mari kita kupas dulu dari yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Membangun budaya positif di sekolah, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Apa seperti kata Pak Damang tadi, pembelajarannya aman dan nyaman. Disiplin. Dalam penerapan disiplin sangat berkaitan erat dengan kontrol guru terhadap murid. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini lebih menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada murid, keterampilan abad 21, keterlibatan aktif pembelajaran kolaboratif, penggunaan teknologi, dan penilaian yang lebih holistik. Paradigma belajar yang baru ini bertujuan untuk mempersiapkan murid dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dalam menghadapi tuntutan dunia yang terus berkembang. Pada paradigma ini, kalau zaman kita dahulu itu kan kalau pembelajaran berpusat pada guru. Tapi sekarang ini pada kurikulum Merdeka Belajar, pembelajaran berpusat pada siswa. Pendekatan holistik dalam pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan individu secara menyeluruh, mengakui, menghargai keberagaman
dimiliki oleh setiap individu dengan memperhatikan aspek-aspek keseluruhan dalam pendidikan. Pendekatan holistik merupakan pendidikan pengalaman pembelajaran yang berarti mendalam dan relevan bagi siswa. Pada pendekatan holistik ini, pembelajaran itu tertuju pada siswa. Setiap kebutuhan pembelajaran siswa itu berbeda-beda. Oleh karena itu, sekarang pembelajaran berhamba pada anak atau siswa. Jadi, kebutuhan setiap siswa itu berbeda. Guru menyesuaikan kebutuhan siswa itu tersebut agar pembelajaran itu aman, nyaman, dan jadi bermakna bagi anak itu. Yang kedua, disiplin positif. Makna disiplin secara umum, disiplin mengacu pada perilaku atau pengaturan diri seseorang untuk mengikuti aturan, prosedur, dan nilai-nilai tertentu. Disiplin di sekolah penting untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi belajar, mengembangkan keterampilan pengaturan diri, dan membantu siswa meraih prestasi akademik yang baik, mengembangkan sikap yang baik serta tanggung jawab, kerja keras, dan rasa hormat terhadap warga lain atau orang lain. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendidikan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita atau perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Intinya, jika kita ingin mengalami perubahan itu harus dialami dari diri kita sendiri, baru kita bisa merubah orang lain. Kalau kita belum berubah, belum tentu orang lain tadi berubah. Disiplin dalam konteks profil pelajar Pancasila. Disiplin di sekolah harusnya mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap martabat manusia, semangat persatuan, partisipasi aktif dan kehidupan demokrasi dan keadilan sosial. Melalui disiplin yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, diharap murid dapat tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berakhlak mulia, dan berwawasan global, di mana tangguhnya itu ada di dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Sedangkan berakhlak mulia yaitu pada dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berwawasan global yaitu berkebinekaan global dan gotong royong. Ketiga yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Pak Burhan, Semarang, apa 5 kebutuhan dasar manusia? Monggo. Untuk 5 kebutuhan dasar manusia, yang utama memang manusia itu membutuhkan tenaga. Jadi otomatis yang pertama itu makanan dulu. Jadi kalau ada makanan, kemungkinan besar mau beraktivitas apapun semangat. Meskipun tidak punya uang tapi punya semangat dan makan pasti semangat. Sekian, mungkin itu aja Bu dari saya. Ada yang ditambahkan? Sudah. Monggo yang lain. 5 kebutuhan dasar manusia
saja. Yang pertama, kebutuhan hidup, bertahan hidup. Tadi yang dibicarakan Pak Bulan tadi masuk di bertahan hidup, yaitu kita manusia membutuhkan kebutuhan pokok, yaitu makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Pak Bulan contohnya suka di puskesmas. Untuk lebih lanjut mari kita kupas 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja yang ada di bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk yang pertama, bertahan hidup. Dalam konteks kehidupan sekolah, kebutuhan bertahan hidup dapat diilustrasikan dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai di sekolah. Sekolah kita sudah ada UKS, berarti siap. Kantin yang menyediakan makanan bergizi sudah ada di DSN Wangsa. Terus keamanan fisik dan psikologis di sekolah. Bagaimana Pak Daman? Guru olahraga? Untuk keamanan fisik dan psikologis di sekolah aman? Aman. Perlindungan dari kekerasan dan pelecehan serta kebutuhan akan lingkungan belajar yang aman dan struktur. Insya Allah di SDN Kuangsa sudah difasilitasi semua ya. Oh Bapak Ibu gurunya hebat kali ya. Cinta dan yang kedua cinta dan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang dapat diwujudkan melalui interaksi positif antara siswa, guru, staf atau warga sekolah. Memfasilitasi kegiatan sekolah sosial dan menciptakan lingkungan yang mendukung pendekatan dan persahabatan. Insya Allah juga di SDN Kuangsa sudah berjalan ya, sudah baik cinta dan kasih sayangnya. Penguasaan kebutuhan ini dapat terpenuhi melalui adanya kesempatan mengembangkan kemampuan dan potensi siswa melalui pendidikan pelatihan ekstrakurikuler. Selain itu, penting juga bagi sekolah untuk memberikan apresiasi dan pengakuan terhadap prestasi. Insya Allah di SDN Kuangsa ekstranya sudah banyak, pengikutnya juga banyak, sudah berhasil, sudah mendapatkan prestasi juga, baik di kecamatan maupun di luar kecamatan ya. Bagi siswa untuk berprestasi aktif dalam kegiatan sekolah dan mengemukakan pendapat mereka. Dengan demikian kebutuhan penguasaan akan terpenuhi dan siswa akan merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai lebih banyak hal. Insya Allah kalau di SDN Kuangsa sudah berjalan. Yang keempat yaitu kebebasan. Dalam konteks sekolah, siswa dibebaskan dalam berkreasi dan berinovasi. Ini sudah dipraktekkan di dalam pembelajaran kita. Apabila kita dalam belajar, dalam pengumpulan tugas, siswa boleh memilih sesuai dengan keinginan hatinya. Tidak dipaksa, misalnya menggambar harus gambar ini. Tidak, terserah apa kemauan siswanya. Yang penting temanya harus sama. Kesenangan dalam konteks sekolah dapat dicontohkan menyenangkan seperti klub olahraga, klub seni, terus adanya ruang relaksasi seperti perpustakaan, kantin, terus juga ada di SDN Kuangsa ada kegiatan misalnya outdoor learning bisa, itu sudah masuk di dalam konteks kesenangan. Mari kita menyebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak untuk menggali pemahaman kita. Monggo nanti Bapak Ibu guru bisa menjawab pertanyaannya ini satu persatu. Mic-nya monggo berjalan guys. Dan pilihlah jawabannya itu kebebasan, cinta dan kasih sayang,
kebutuhan apa. Contohnya yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Monggo Bu Yesi, kebutuhan apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Oh, itu kami ini Kebebasan. Kebebasan, coba kita cek benar apa tidak. Termasuk di kebutuhan kesenangan Bu ya. Mau coba lagi Bu ya? Boleh. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhan apa ya? Cinta dan kasih sayang. Kita cek. 100 sudah Bu ya. Mau coba lagi Bu ya? Boleh sih, mangga kalau dicoba boleh sih. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Kita coba cek. Kita coba lagi, siapa mau coba? Bu Siti monggo. Aku bisa belajar mengenai terus di dalam kelas, termasuk apa kebutuhan apa dia? Kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Coba cek. Kita lanjut ke kebutuhan keempat, motivasi perilaku manusia. Kita coba permainan, cobalah buka. Di sini saya adalah A, saya sebagai A. Tugas saya mengembangkan salah satu tangan saya dan saya membayangkan di dalam kepala saya ini barang yang berharga dan saya harus menjaganya sekuat tenaga. Sedangkan saya minta bantuan salah satu guru, monggo Pak Bayu bisa. Sekarang Pak Bayu sebagai rekan saya, tugasnya membuka kepala saya ini. Ayo. Pak Bayu bisa membujuk, menghadik, mengintimidasi saya, terus memarahi, menggoda loh ya. Menggelitik. Loh kan kenapa saya uang, ayo coba bisa nggak Pak Bayu membuka kepala saya ini? Pengalaman gede ya. Bisa nggak ya? Bisa nggak? Karena di dalam ini bayangan saya itu bahan apa yang barang yang berharga buat saya. Kira-kira jawabannya bisa nggak Pak Bayu? Bisa. Ayo. Bisa digoda. Iya Bu. Intinya Pak Bayu nggak bisa membuka kan ya? Bisa begini. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Mari kita diskusikan. Jawabannya jawaban Bapak Ibu apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Pertanyaan yang pertama, apakah A atau B, saya atau Pak Bayu membuka kepala tangan saya? Mengapa? Apa alasannya membuka kepala tangan saya? Yang kedua, apakah A atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? A atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka menutup kepala tangan? Siapa kira-kira kami bisa jawab? Jawab. Bunis coba. Jawabannya kira-kira kalau Bunis tadi mengepalkan tangannya, kira-kira bisa dibuka orang lain apa tidak? Menurut saya itu bisa saja kalau dengan dipaksa. Kalau tanpa paksaan ya akan sulit. Tapi kalau dipaksa dengan cara bagaimanapun kita membuka pasti akan bisa.
Ada yang lain? Yang keempat, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Yang bisa membuka itu diri orang yang mengepalkan tangannya. Karena apa? Motivasi itu dari dalam dirinya. Karena yang dikepal tadi bayangannya kan barang yang berharga. Apakah Bapak Ibu mau kalau barang yang berharga itu diambil orang lain? Tidak mungkin kan? Kecuali seperti katanya Bu Lisa dipaksa. Motivasi perilaku manusia menurut Brian Gonzalez itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, dalam mewujudkan disiplin positif ditanamkan pada murid adalah motivasi nomor ketiga. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok memilih motivasi yang ketiga? Kalau yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi apa? Dari dalam diri apa dari luar? Internal apa eksternal? Eksternal, orang lain. Nomor 1 itu motivasinya tidak akan lama, tidak akan apa? Tidak akan kekal, gitu. Kan nomor 2 untuk mendapatkan imbalan, itu motivasinya termasuk eksternal apa internal? Eksternal. Kalau nomor 3 itu, kenapa kok kepadamu kita tanamkan ke motivasi yang nomor 3? Karena dengan memilih motivasi tersebut, mereka memiliki motivasi intrinsik atau internal yang berasal dari dalam dirinya, yang mana akan berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman atau hadiah atau penghargaan, karena motivasi ini yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, supaya dia memiliki harga diri. Sekarang kita kupas 3 motivasi seseorang tadi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkatan terendah dari motivasi manusia, yaitu karena menghindari permasalahan yang memicu dan terpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua yaitu motivasi untuk mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat dari motivasi yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan dari atau hukuman. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Pastinya adalah hadiah atau imbalan atau penghargaan. Mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan sesuatu, sedangkan itu tidak jangka panjang karena mengharapkan suatu hadiah, pujian atau imbalan. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi ini akan berjangka waktu yang lama. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka lakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini dan nantinya akan memperoleh harga diri. Menghindari ketidaknyamanan tadi termasuk motivasi apa? Eksternal. Eksternal, betul. Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, motivasi
internal, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, termasuk motivasi internal. Ini yang harus ditanamkan di murid-murid kita. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu? Monggo, Amel bisa coba. Ini. Nah, Kak Amel kalau gitu. Kak Amel kalau berangkat pagi, yang memotivasi dirinya Bu Amel itu apa? Tadi kan ada 3 kebutuhan tadi. Kak Amel yang motivasi. Kebutuhan tadi apa ya, Bu? Kak Amel itu minum motivasi kan ada 3. Ingin hadiah, apa takut dihukum, atau ingin dapat penghargaan, atau kakak menghargai dirinya sendiri. Ya pasti menghargai diri sendiri lah Bu. Ya karena kan satu, selain kita punya tanggung jawab terhadap siswa yang kita ajar, pasti kan kita juga tanggung jawab diri sendiri bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan sepenuh hati gitu. Ada yang menambahkan pada mungkin? Motivasi saya tiga-tiganya. Oh, Yang 3-3-nya. pertama tadi Pak, takut dihukum. Barangkali saya kalau terlambat kok ya apa anakku misalkan di kelas seperti apa, bertengkar atau apa dan sebagainya, ini sudah motivasi. Kemudian dapat hadiah, dapat reward. Pasti kan setiap guru itu ada yang menilai, baik teman atau atasan. Jadi jadi itu salah satu ada pasti ada rewardnya. Oh, Pak Damang kayak bagus misalnya. Oh, kita bisa terus. Oh, atau Pak Damang, oh ini telatan nih. Nah itu. Atau dan yang ketiga tentang kesadaran diri sendiri. Memang kita sebagai guru punya tanggung jawab yang besar untuk data, salah satunya data tepat waktu, mengajar tepat waktu dan memberikan pelayanan terbaik. Begitu Bu. Terima kasih, bagus sekali. Memang ada kuasa Bapak Ibu gurunya hebat ya. Iya. Motivasi yang paling baik itu adalah motivasi yang ketiga, menghargai dirinya sendiri. Karena kita seorang pendidik, kita akan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Perubahan itu kembali lagi, perubahan itu berubah dari diri kita sendiri, baru kita tularkan kepada orang lain. Ya? Kalau yang pada tadi motivasinya 3, bagus sekali semuanya. Apa sih Pak? Kita lanjut. Hukuman atau konsekuensi dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Pada kesempatan ini akan saya perkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Lebih mengkerucutnya lagi, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat mereka membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sekarang kita coba pemahaman tentang hukuman atau konsekuensi. Saya akan ke Bu Ria. Bu Ria, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah" itu termasuk konsekuensi apa hukuman? Menurut saya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", nah, itu sampai 100 kali ya, biar anak-anak cerah capek ya teman. Itu menurut saya hukuman.
Kita coba betul apa enggak ya rumahnya Bulia. Sanksi atau konsekuensi. Oke. Sekarang saat kedua, siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Sanksi atau hukuman itu karena hukuman itu menyakitkan. Ada hukuman fisiknya. Kita bisa merasakan sakitnya. Kalau sanksi atau konsekuensi kita tidak merasakan sakitnya. Tapi betul, capek. Sekarang lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolahnya Amel apa Amel? Dia ibu bersehat orang. Apa? Lalu menerima lapangan basket Hukuman. kita cek. Iya 100. Coba lagi sama ayo. Mau bersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Sanksi. Iya sanksi. Mau bersihkan loh kok 2 kali sanksi. Kalau saya Jawabannya harus disetir. Loh, mana ini? saya itu yang kedua salah pasalnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret sampai ini sanksi mengganti menggantikan kertasnya teman yang setelah dicoret konsekuensi ya itu kan sanksi Bu. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu merasakan sakitnya Tapi bicara tadinya juga menyakitkan. tapi itu kalau Kalau saya Kelas 1 menulis 100 kali loh, nulis hiji soal kalau kelas 1 kelas 1 itu gurunya yang 10 padahal Kalau bisa saya konsekuensi itu gini. nggih. apalagi nyatet Kalau menurut saya konsekuensi itu relevan dengan kesalahannya. Contoh, ketika kita mencoret-coret bangku maka kita harus membersihkan, itu relevan. Berarti itu adalah konsekuensi. Sedangkan ketika kita mencoret-coret bangku kita disuruh lari 100 kali misalnya ya urusannya, berarti itu hukuman. Itu menurut saya. Begitu ya, mohon maaf ya sebesar-besarnya. menurut saya Lanjut, Mas Sita. mencatat 100 kali tadi hukuman, apalagi mencatat namanya dia di hatiku orangnya nggak ada, itu sakit Sakitnya aku di sini kalau sakit itu tapi Bapak. sakit tapi nggak berdarah. Itu tadi 5 kebutuhan manusia tadi Iya. yang nomor 2 cinta dan kasih sayang. Sekarang kelima, 5 posisi kontrol guru menurut Dian Gosen tahun 1998 ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya terus terang. Selama ini saya menjadi seorang guru, saya pengakuan dosa ya Bapak Ibu ya. Saya sebelum mengalami atau mengerti tentang modul ini, saya tuh ada di posisi guru sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Itu sudah ada contohnya. Kalau bagaimana kalau saya marah, bagaimana saya kalau menghukum terus membuat orang merasa bersalah. Itu terus terang saya mengalami 2 itu. Yang 2 itu mungkin 90%, yang 10% di teman. Banyak kesalahan saya, penebusan dosa Bapak. Mari kita ulas lebih dalam 5 posisi kontrol guru menurut Gosen ya. Sekarang yang pertama yaitu penghukum. Guru sebagai seorang penghukum biasanya memberikan hukuman fisik atau verbal. Biasanya guru yang suka sebagai posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya tuh gurunya tuh biasanya berkata seperti ini. Patuhi aturan sekolah, awas ya kalau nggak mematuhi, biasanya gitu ya. Terus kamu selalu saja bersalah, betul nggak Bapak Ibu? Terus selalu, ini biasa kesalahan saya, selalu kamu yang
guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tersebut tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Kata-katanya biasanya, Bapak sangat kecewa sekali. Terus berapa kali harus memberitahu kepada kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Itu termasuk di membuat orang merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang rendah dan dia itu merasa tidak berharga setelah mengecewakan orang-orang yang mencintainya. Sekarang tenang, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid. Padaman kok, Pak Tuhan kok. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui kasih sayang. Posisi teman pada murid bisa negatif atau positif. Contohnya mereka akan berkata seperti ini. Yang positif, ayo bantu Bapak Ibu, itu biasanya yang positif. Ayo sudah, nanti Ibu bantu, itu yang sebagai teman yang positif. Kalau sebagai teman yang negatif, saya terkadang murid itu berharap minta bantuan karena Bapak Ibu gurunya tadi sudah terbiasa dengan teman positif. Bapak Ibu guru kan frekuensinya kan naik turun juga. Nah pada kala itu Bapak Ibu gurunya itu tidak sebagai teman. Itu biasanya murid berpikir seperti ini. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, tapi tidak bantu saya. Terkadang seperti itu ya. Murid merasa dikecewakan dan tidak lagi berusaha. Biasanya murid seperti ini hanya mau berbuat positif kepada guru-guru tertentu saja. Tapi guru yang merasa dia tidak senangi, dia tidak akan mau melakukan perintahnya atau nasihatnya. Sebagai pemantau, guru selalu biasanya itu guru dilengkapi dengan data-data atau catatan atau penilaian-penilaian. Biasanya guru itu apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa, itu biasanya guru sebagai pemantau. Seorang guru pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Manajer, posisi terakhir yaitu manajer, di mana guru berbuat sesuatu, mempersilakan murid untuk menjawab perilakunya, mendukungnya, dan menemukan solusi permasalahannya sendiri. Jadi ketika ada muridnya itu yang punya masalah, guru itu melakukan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelasnya. Sekarang kita masuk ke siapa yang mengatakan berdiri lagi ya Bapak Ibu ya. Dengan fasilitator mana yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan yang tersedia. Beliau sebagai posisi kontrol, penghukum atau orang yang membuat salah, teman, pemantau atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu, termasuk apa? Posisi kontrol apa? Orang merasa bersalah. Dan apa Pak Burhan? Orang merasa bersalah. Iya, membuat orang merasa bersalah. Lanjut ya Pak Burhan. Saya tidak peduli. Hubungan, penghukum. Penghukum. Lanjut lagi, siapa mau coba? Saya ya sudah, nanti Ibu bantu bereskan. Termasuk apa? Teman. Manajer. Teman.
Teman. Ini teman yang positif. Teman tadi ada dua, positif dan negatif. Ini dimaksud teman yang positif. Apa yang telah kamu lakukan? Apa? Memantau. Apa kamu meyakini hal tersebut? Manajer. Bagus sekali pemahaman Bapak Ibu guru dan Tuhan sampaikan. Kita lanjut yang keenam, keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku, warga sekolah memiliki budaya positif. Hal pertama yang perlu dilakukan dan disepakati adalah membuat keyakinan bersama di antara warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Siapa yang bisa bantu jawab? Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Peraturan kelas kita itu ditakor karena kita yang menentukan. Anda harus siap melakukan peraturan saya. Tetapi ketika keyakinan kelas, maka kita akan bermusyawarah dengan murid. Sebaiknya untuk menciptakan suasana yang kelas yang nyaman, aman dan tentram, kita harus melakukan apa? Apa yang harus bisa dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Menurut saya seperti itu. Bagus sekali. Jawabannya seperti yang ada di dalam. Ya, kalau kita peraturan yang membuatkan bu guru mau nggak mau, anak harus mentaatinya. Kalau keyakinan yang membuatkan anak-anak peserta didik, guru sebagai fasilitator saja. Jadi yang setelah membuat keyakinan kelas nanti disepakati menjadi kesepakatan kelas. Jika mereka itu keyakinan kelas karena membuat sendiri, motivasi dari dirinya sendiri, maka mereka tidak akan terbebani sehingga melaksanakan itu aman, nyaman, pembelajaran bisa terlaksana dengan baik, jadi pembelajaran yang bermakna. Cara pembuatan keyakinan kelas. Satu, keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini video proses pembuatan kelas 1A. Ini kegiatan ini dilaksanakan pada PLS ya Kak ya. Hari keempat kalau nggak salah. Ini dari keyakinan kita buat kesepakatan kelas dengan kata-kata yang positif atau yang bijak. Nah, karena yang poin terakhir keyakinan kelas itu harus dilihat atau masih berlaku apa enggak, anak-anak itu melaksanakan dengan baik apa enggak. Kita bisa melaksanakan dengan tahapan yaitu tangka seperti T, tangka seperti tabel T itu dan keyakinan kelas. Kita istilahnya kita lihat keyakinan kelas tadi masih berjalan apa enggak dengan cara ini.
di kota BMT, mata dengar, terlihat, berperilaku, itu contohnya kata-katanya anak seperti itu. Kita ke yang ketujuh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menayangkan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas itu siswa berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal, orang yang salah karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, tahapan kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah, yakni kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang berbuat salah. Menurut teori Popper, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap yang diperlukan adalah kita memahami alasan mereka hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Ketiga yaitu menanyakan keyakinan keras, yaitu ketika langkah 1 dan langkah 2 sudah sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percayai dan menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ini contoh penerapan segitiga restitusi siswa pada saat pembelajaran di kelas saya kelas 1 makan. Ini yang masalah yang kedua.
Segitiga restitusi tadi yang tahap pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Dengan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi juga adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Karena pada posisi ini siswa tadi Mohon maaf ya, saya sebagai notulen mau menyampaikan hasil penyampaian dari CGP siang hari ini oleh Ibu Nurjana. Kegiatan dimulai setelah sholat zuhur, diawali dengan bacaan Ummul Quran oleh Huria selaku MC, kemudian sambutan Kepala Sekolah Negeri Kuangsan. Selanjutnya diawali dengan pembacaan doa agar kegiatannya berjalan dengan lancar, kemudian acara penyampaian budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Nurjana. Untuk hasilnya budaya positif itu ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ya. Kemudian selesai penyampaian materi, Ibu Nurjana mengakhirinya dengan pantun. Terima kasih. Saya sebagai notulen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurjana atas penyampaian desiminasi budaya positif pada siang hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke MC kepada Ibu Ria, silakan. Alhamdulillah, acara sosialisasi diseminasi pendidikan guru penggerak angkatan 11 oleh Ibu Nurjana telah selesai. Alhamdulillah berjalan lancar. Untuk itu saya sebagai pembawa acara undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Memi Iklima akan memberikan testimoni untuk desiminasi Ibu Nurjana CGP Angkatan 11 tentang budaya positif. Alhamdulillah desiminasi berjalan dengan lancar dan sangat bermanfaat bagi saya. Dengan adanya desiminasi tersebut saya bisa merubah sikap menjadi lebih baik dalam menghadapi anak-anak, sehingga saya bisa menjaga anak-anak, menasehati anak-anak, membuat anak-anak menjadi lebih baik lagi dan tidak memarahi atau menghukum mereka lagi. Alhamdulillah semuanya akan berdampak baik kepada guru-guru di SDN Kuangsan, dan mereka akan melakukan restitusi ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, sehingga kita semua bisa memanusiakan peserta didik kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.